Allah memuliakan Nabi, begitupun kami memuliakan Nabi Muhammad. Nabi paling bangga melihat anak muda yang ibadah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan sebagaimana lisan sebagai kita seorang pendosa kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Malam di mana malam ini dikatakan malam Lailatul Ghafilin, malamnya orang-orang lalai, orang banyak yang bermaksiat kepada Allah, banyak orang yang jauh dari rahmat Allah. Tapi Allah izinkan kita duduk di dalam majlis ini semata karena Allah menyelamatkan kita, dan disinilah bentuk hidayah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak kalau biasanya gini hari di rumah ngapain? Yakin tidur. Yang perempuan ibu-ibu nggak ada yang ngegibah nggak? Bapak main catur, main gaple. Tapi ini malam kita diselamatin sama Allah daripada waktu yang terbuang nggak manfaat. Allah giring kita ke dalam majlis ini semata karena dosa kita ini diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Berarti Allah baik nggak? Allah sayang nggak? Yang nggak sayang siapa? Sadar, sadar, sadar. Benar. Sekarang saya juga lagi mau tanya, kita kumpul di sini senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Apa yang buat kita senang? Apa yang buat kita bahagia? Apa? Ada kabar yang lebih bikin kita gembira? Mau apa enggak? Tadi udah dengar baca sholawat sudah? Tadi Hadrah main baca sholawat. Ikutin nggak bacanya? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang baca sholawat kita nih, sholawat seorang hamba kepada Nabi itu berupa doa. Sholawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar. Sholawatnya Allah, zatnya Allah kepada Nabi itu berupa rahmat. Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini doa kita semua dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, semua dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, hati kita malam ini dicurahkan rahmat oleh Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada syair Arab mengatakan, fasyarikul hamar yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum minuman haram, dia akan mabuk. Setelah dia mabuk, dia bangun, maka apa yang dia kerjakan saat dia mabuk, dia lupa. Gak akan pernah diingat. Dan ada syair selanjutnya, fasyarikul hubbi tulil umri sakrar. Orang yang
cinta sampai akhir umurnya tidak akan pernah sadar dan terus tenggelam karena cinta. Betul apa enggak? Cinta ini sesuatu yang membuat orang dari waras sampai gila. Betul? Ada orang yang udah cinta gak lagi pakai akal, diterobos aja. Yang penting cinta kita bisa dapetin. Betul? Ada orang Ciledug, ini Ciledug maksudnya. Ada orang Ciledug yang nikah sama orang Kebayoran, ada? Sama orang Ngobrol ada? Dekat apa jauh? Jauh apa dekat? Kata cinta apa? Dekat. Cinta itu gak ada jarak. Gimana cintaku kepadamu? Kuningan Ciledug jauh loh. Kalau bukan karena cinta kita gak bakal kumpul di sini, betul apa enggak? Yang kedua, kata cinta ini merubah sesuatu yang dilihat orang lain belum tentu indah. Yang melihat yang penuh dengan cinta udah pasti indah, bagaikan bidadari surganya Allah. Betul apa enggak? Ada orang gembrot, maaf kan boleh minta maaf. Saya bukannya nyela, bukan. Ada orang gembrot itu susah duduk, susah bangun. Paham nggak? Kata cinta apa? Semok, montok, gemoy. Kata cinta, sesuatu yang dilihat orang belum tentu suka, buat orang yang dicintai sudah pasti. Itu yang kedua. Yang ketiga, cinta itu merubah bahasa menjadi indah. Syair-syair, puisi-puisi tentang cinta. Ada orang pesek, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Ada orang pesek, kata cinta apa? Fitnah. Apa kata cinta? Karena bahasanya dikemas menjadi indah, mancung yang tertunda. Betul apa enggak? Cinta itu nggak bakal nyakitin. Cinta itu pasti bakal menjaga hati. Cinta itu pasti akan dibina. Gimana menjaga cinta ini terus menerus dan bertahan sampai ajal menjemput. Betul nggak? Ada kata cinta yang bikin kita menjadi gila. Perkataan Syekh Abdurrahman Ad-Diba ini menusuk hati, Pak. Pernyataan Syekh Abdurrahman Ad-Diba udah ditusuk, kita disuruh mikir. Ada salah satu pasal dikatakan ahdiru qulubakum ya ma'syaratul albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa hati yang ditegur? Kenapa hati yang ditanya? Kenapa nggak akal dulu? Kenapa langsung ke hati? Karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan hati. Hati tempatnya apa? Iman adanya di mana? Takwa adanya di mana? Benci adanya di mana? Hati ini tertutup. Akal ini kalau dikatakan iman, akal nggak boleh ikut campur. Akal harus nurut apa kata iman. Akal nggak boleh ikut campur. Contoh, ada air seni, ada air mani. Maaf Pak ya, saya bukan ngomong kotor. Ada air seni, ada air seni najis atau suci? Air mani suci atau najis? Suci. Dua-duanya nama depannya air. Air seni terkena pakaian, kita sapu, kita lap. Pakaiannya boleh nggak kita pakai lagi? Nggak boleh, cuci dulu. Mau siapa? Iman. Akal nggak boleh ikut campur. Keluar air mani terkena pakaian, kita lap. Boleh apa enggak kita pakai lagi pakaiannya? Boleh. Boleh. Pantas apa enggak? Pahamin ya? Semua itu mau siapa? Mau siapa? Iman. Mau iman. Akal nggak boleh ikut campur. Paham ya? Air seni saat kita keluar, saat kita punya wudhu, batal nggak wudhu kita? Batal nggak wudhunya? Untuk kembali suci bagaimana? Wudhu lagi. Kalau keluar air mani, suci.
Mandi besar, ini wajib. Kata siapa? Iman. Iman. Akal boleh ikut campur? Gak boleh. Akal nurut aja kata iman. Akal mau ikut campur juga. Yang keluar najis aja cukup wudu. Berarti yang keluar suci gak usah ngapa-ngapain. Orang keluar suci akal. Dipahami dulu nih. Paham gak? Paham gak nih? Orang yang keluar air mani suci, mandi besar, ini masih akal. Gimana yang keluar najis? Nggak mungkin. Betul gak? Yang keluar suci aja mandi besar, gimana yang itu mau siapa? Bisa diterima oleh iman? Bisa. Gak boleh. Saklek iman itu A, B, gak bisa digeser-geser. Paham gak? Alhamdulillah, kalau udah paham bisa tutup sama doa. Udah paham belum? Budek kali ya. Allah baik. Maksud dari ini semua, kenapa kita wajib mendahulukan iman? Inilah kebaikan Allah. Allahumma, orang Ciledug beseran orangnya. Gak bisa lihat kamar mandi kencing. Sehari 7 kali, 9 kali. Kebayang kalau kita cara untuk mengembalikan suci, mandinya mandi besar. Berarti sehari berapa kali? Ya 7 kali, 9 kali. Persis kita sama ikan julung-julung. Betul nggak? Kenapa orang yang keluar suci, keluar air mani, wajib mandi besar? Karena orang yang saat keluar air mani pastinya lemah, letih. Tuh. Untuk mengembalikan kesegaran dengan cara mandi. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Berarti setiap kemauan iman, akal nggak boleh ikut campur. Urusannya sama maulid apa, Bib? Maulid itu dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Kita ini disuruh gembira. Nabi Muhammad katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan, yang aku ciptakan, maka bergembiralah. Rahmat Allah apa? Itu kan kasih sayang, Bi. Apa hubungannya sama Nabi? Kita merujuk dengan ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus wahai engkau Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti kasih sayang Allah siapa? Siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Allah dititipkan kepada Nabi. Berarti perayaan Maulid ini semuanya terbungkus karena kasih sayang. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, bergembiralah. Makanya hari ini kita gembira atas apa? Perayaan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang tanya, Habib, kenapa Nabi dilahirkan di hari Senin? Kok Nabi nggak di hari Jumat? Hari Jumat kan Sayyidil Ayyam. Hari Jumat kan hari yang mulia. Kenapa harus jadi Jumat? Karena Allah menciptakan bumi dan langit di hari Jumat. Allah akan hancurkan bumi dan alam semesta ini di hari Jumat. Dan setiap hari Jumat ada kemuliaan-kemuliaan. Kenapa Nabi tidak ditempel di hari Jumat? Karena Nabi tidak boleh termuliakan karena sesuatu yang mulia. Ini mulia nih, ditempel Nabi. Nanti orang pada bilang, ya iyalah jelas mulia, orang lahir di hari Jumat. Nabi Allah nggak mau Nabi digituin. Kenapa harus Rabiul Awal? Kita bahas satu firman Allah, Qul huwallahu ahad. Kita punya hari nggak ahad? Hari apa? Hari Sabtu, hari pertama, ya betul. Kenapa Nabi dikasih di hari Senin? Karena Allah tidak pernah mau berjauhan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jaraknya 5 hari. Nabi Allah nggak mau selalu dekat.
Kita ngelihat di masjid ini tulisannya Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur. Gak bakal bisa terpisah. Kenapa? Karena ini adalah keinginan Allah. Nabi termuliakan karena Allah memuliakan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah paham belum? Udah paham belum? Orang Ciledug mah cerdas-cerdas. Ini generasi bukan generasi matching nih. Kalau matching diajak ngomong kan lola. Ini maksudnya apa ya? Apalagi ibu-ibu di sini ini calon bidadari surga. Istri-istri soleha. Bercanda. Terus Habib, ngapain sih ngerayain Maulid? Buang-buang duit. Tenda nyawa nggak? Sound system? Semuanya nyawa. Buang duit apa enggak? Pakai duit apa enggak? Pakai duit. Saya mau tanya, rugi apa enggak? Begitu bikin acara Maulid keluarin uang miskin langsung atau enggak? Atau Allah ganti rezekinya? Ini yang begini kalau nanya begini dijawabnya enaknya pakai dalil atau pakai emosi? Emosi pakai dalil bang. Kalau pakai dalil masa orang Ciledug pakai dalil? Enakan emosi kayaknya ya. Duit gua yang capek, yang keringetan, yang kelaparan, kenapa yang repot? Betul apa enggak? Tapi bukan ini keinginannya. Kenapa kita merayakan Maulid? Karena Allah lebih dulu memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Rawi Ad-Diba ternyata Allah lah pertama yang membuat perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Syekh Abdul Rahman Ad-Diba di dalam hadits qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Jibril yunadi fi sa'iril makhluqat min ahli al-ardi was sama' bitahani wal bisyarah." Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini terjaga, cahaya yang selama ini tersimpan, malam ini akan aku keluarkan, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi? Karena Allah lebih dulu memuliakan, mengagungkan. Ya, firman-firman Allah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dua. Yang ketiga, yang ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini masih banyak lagi ayat-ayat di mana Allah memuliakan Nabi. Jangankan nabinya, pundaknya aja ada di dalam ayat. Alam nashrah laka sadra. Siapa yang disebut sama Allah? Nabi Muhammad. Ini cerita luar biasa. 1700 ayat lebih menceritakan, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 20% ayat di dalam Al-Quran memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita seperti ini, duduk di tempat seperti ini, kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi, karena Allah lebih dulu memuliakan dan mengagungkan. Begitupun kami memuliakan dan mengagungkan karena kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kadang manusia itu udah dikasih enak tapi nggak punya sadar. Betul apa enggak? Bu, di neraka paling banyak laki atau perempuan? Jawab. Siapa yang ngomong? Nabi yang ngomong. Pulang Isra Mi'raj, dilihatin surga, dilihatin neraka, dibilang Siti Fatimah, Nabi turun dari Isra Mi'raj 3 hari nggak makan. Yang dipikirin isi neraka. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu nggak makan? Sudah 3 hari ya Rasulullah, aku diperlihatkan neraka yang paling banyak adalah rasa. Tuh kan Pak, neraka diciptain itu di dalamnya ada api,
disiksa. Saya bingung, orang-orang Ciledug dibilangin perempuan banyak di neraka, dia pada ketawa Pak. Emang udah biasa Bu? Apa udah mulai terapi di dunia? Pantesan perempuan kalau di dapur paling lama, deket kompor paling kuat. Kita laki nggak bakal kuat Pak. Kenapa? Karena di surga paling banyak laki-laki. Gak terima, gak senang. Lihat muka-muka penghuni surga ini laki-laki. Ini lihat muka-muka yang penuh dengan tekanan. Tekanan siapa? Yang di rumah. Ngobrol sama suami cuma Pak duit, Pak duit. Betul kan ibu begitu kan? Bohong banget lu Mak. Orang saya dengar bisikan katanya orang sini mah perempuannya matre. Enggak. Di sini enggak ada yang matre. Gangguan jiwa. Kalau ada perempuan bilang nggak matre, gangguan jiwa. Nipik aja udah 125. Belum lagi eyeliner 220. Blush on-nya 175. Belum lagi yang satu set 60 warna 820. Belum lagi skincare 1.825.000. Tapi kok apa bini gua? Kalau perempuan dibilang matre bangga. Kenapa? Kalau laki-laki ada yang bilang perempuan di sini mah matre, ya emang apa gua matre? Emang lu aja yang kere. Bangga jadi cewek matre, karena cantik itu butuh modal bro. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perempuan juga harus sadar rumah tangga ada ilmunya. Nabi turunin ilmunya, ada apa enggak? Di dalam rumah tangga ada ilmu enggak? Ada ilmunya. Di dalam bertetangga ada ilmu enggak? Ada. Cara haknya seorang suami kepada istri, ada nggak acaranya dari Nabi? Ada. Nabi itu turun ke dunia bawa manfaat, tapi kita dilahirkan ke dunia tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita berikan manfaat buat Nabi? Sholat kita nggak pernah, maaf PKM jujur sejujur-jujurnya. Ini kalau subuh softnya berapa soft ini? 7 soft. Ramean mana laki-laki nih di malam sama biasa subuh? Oi. Anak muda. Ini masjid kurang gede emang. Yang di dalam sini isi 7 soft, paling banyak 99% aki-aki. Anak muda ini pada kemana? Saya cuma mau bilang sama DKM, maafin Pak Ustaz, tolong kalau ada anak muda yang sholat di masjid, tolong disayangi. Kalau ada anak muda yang nggak pernah sholat di masjid, kalau mati jangan sholat di masjid Pak. Cari kali anyutin Pak. Nabi paling bangga melihat anak muda yang ibadah. Lu malah sholat mulu, sholat lagi. Sekarang banyak Pak anak muda main judi ini lewat handphone Pak. Bapak jangan ngerasa melihat anak lagi main PUBG, ML, FF, Bapak antem. Enggak, itu bisa-bisa dia lagi ngisi Zeus. Tuh kan ketawakan lu ya. Hati-hati Bu. Ini gara-gara lu nih. Anak pada doyan main handphone. Mau makan bukan dijajalin nasi, dijajalin. Kenapa begitu? Kenapa? Surga ada di bawah telapak kaki siapa Bu? Makanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu ada manfaat, kerja capek buat keluar. Ini kagak mau makan handphone, ibu lagi ngobrol handphone. Semua YouTube, dikit-dikit YouTube. Biar apa tuh anak? Biar apa? Biar anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau cekek. Kita ini pernah kecil Pak. Kita pernah kecil Bu. Ada anak kecil anteng. Lu lihat kan dari tadi gua lagi di kamera ditutupin balon sama tuh anak. Lu ngeliat nggak? Mana anaknya itu?
cicilan wajar. Tugasnya ibu kejar, tugasnya bapak didik. Itu fungsinya. Makanya banyak anak yang sekarang durhaka sama orang tua. Belum lama lagi rame di TikTok, orang tua laki dipukul sama bapak sama anaknya. Cuman alasan anaknya mau touring nggak dikasih, disuruh pulang, dipukul bapaknya. Ada anak SMP kelas 2 minta duit 2.000 sama orang tuanya. Orang tuanya, ibunya bukan orang punya, lagi nyusuin adiknya. Duit di kantongnya cuma 3.000 perak. Anaknya ini sekolah dikasih duit 7.000. Begitu pulang minta lagi 2.000, katanya ibu, nah udah nak, ini sisa 3.000, cukup buat beli nasi biar ibu bisa keluar ASI. Apa ini anak bilang? Emang ibu nggak ada manfaatnya hidup di dunia? Dia tendang kepalanya sampai anaknya loncat dari kemampuan. Ini anak sekarang begitu. Ulah siapa? Orang tua. Bapak itu ditegur di dalam Al-Quran banyak ayat yang menceritakan tentang ayah yang harus mendidik anak-anaknya. Jangan dilepasin ke ibunya, pantesan jadi begitu. Karena ibu tuh apa-apa pakai perasaan, Pak. Kalau anak minta ini, iya kalau nggak dikasih kesian, perasaan, betul nggak? Karena perempuan, bapak nggak bakal mana sama anak digebugin aja. Kenapa? Karena pakai akal. Masa depan anak ini harus terang benderang. Betul apa enggak? Perempuan mah enggak. Sampai perempuan ini perasaan itu hati-hati. Perasaan perempuan itu 99, akalnya itu cuma 1, Pak. Kalau kita laki-laki akal 99, perasaan kita cuma 1. Makanya banyak istri yang diakalin sama lakinya. Ibu saya ngomong ala hakacan ini, saya ngomong terkeran aja. Ibu kan nggak tahu. Itu di dompetnya di selipan paling dalam tuh taruh lagi 200.000, 300.000. Itu karena ngakalin istri itu paling susah daripada ngakalin bos. Kenapa? Karena istri lebih banyak nolong-nolongnya daripada bosnya. Betul nggak? Kenapa disebutkan laki-laki itu 99 akalnya? Ya, laki kalau istri udah mulai dibilang, Pak, aku hamil, aku positif, itu anak udah ada di dalam otak. Ini akal gimana caranya? Ini anak sehat, asupan gizinya bagus, begitu keluar selamat, duitnya ada, tuh bapak tuh. Kalau ibu cuma ngelus aja, ibu, emang Habib kira enak kalau orang hamil itu enak? Lah emang tugasnya perempuan ditaruh di buat hamil, masa iya laki yang ngerjain laki yang bunting? Emang ada yang jago sama yang jago keluar anak, Pak? Nggak ada, yang jago nekat namanya. Perempuan tugasnya begitu. Sekarang laki-laki kalau minta anak lagi sama perempuan, nggak pernah mau dikasih. Iya enak aja, lu aja yang bunting. Tuh perempuan kalau dia ngomong begitu tuh. Saya tahu ibu ngerjain rumah tangga capek nggak? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Capek. Makanya Allah kasih ringan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Kenapa? Karena biar ibu nggak capek-capek ngurusin suami. Kalau ibu capek, kasih ke istri yang kedua, biar diurusin. Jujur Pak? Tenang Pak, yang ceramah laki masih ibu jatuhin harga diri laki. Bu, maaf Pak, saya duduk di kursi, kakinya ada berapa Pak? Kakinya ada berapa nih? Kokoh nggak? Enak nggak? Oh saya lama antep ya. Ini kaki kursi 4 anteng. Gimana rumah tangga Pak kalau gini 4? Antep itu antep. Tapi pilihnya berapa? Aduh boh. Lah 1 juga. Saya nggak berani Pak mau kawin lagi. Boh berani banget, tapi istri saya lebih berani Pak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kenapa saya bilang tadi perempuan itu perasaannya 99? Makanya laki-laki ada di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala jagadnya. Ayomi, kenapa? Karena diciptakan dari tulang lurus, bengkok, dipasang lurus, patah, didiamin, makin tambah bengkok. Tarik ulur, kita laki-laki sama perempuannya tarik ulur. Jangan selalu ditarik, kalau ditarik patah. Dan perempuan jangan pernah dipukul, dibentak, di bahasa kasar, nggak boleh Pak. Hati-hati, nggak boleh. Kenapa? Hancur hati.
Perasaan perempuan itu diibaratkan cermin, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena perempuan itu, maaf, kita kalau tahu cermin, kalau kita lap tiap hari cermin, bagus nggak Pak? Bersih nggak? Kita ngaca bagus nggak? Tapi kalau cerminnya jatuh, hancur. Bisa kembali sempurna? Begitupun perasaan perempuan. Kalau kita yang namanya nyakitin perempuan Pak, pasti dia bakal sakit hati. Kalau kita minta maaf, pasti dimaafin. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Itu perempuan. Betul kan? Tapi kenapa perasaan perempuan ibarat cermin? Survei membuktikan. Karena perempuan nggak pernah jauh-jauh dari kaca. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, lampu merah ketemu mobil. Lihat perempuan kalau udah pakai spion, spionnya Pak, Bapak liatin semua spionnya doa. Pada firman ini. Betul apa enggak? Itu perempuan Pak. Saya mau tanya Ibu, Neng, spion itu ikhtiar kita di dunia. Kalau Ibu mau belok, nengok dulu spion biar Ibu nggak ketabrak. Atau Ibu nggak nyakain orang. Ini kenapa ke muka? Alasannya apa? Takut hidung terbang begitu. Makanya Pak, 14 abad yang lalu Nabi udah ngomong, hei para laki-laki, jangan pernah kalian berjalan di belakang perempuan. Syaitannya banyak, iblis bergelayutan. Lo nggak percaya, lo lihat di jalan lo, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Itu perempuan, karena perempuan hidup nggak punya prinsip Pak. Dia kalau mau belok urusan dia doang, sama Allah yang tahu Pak. Kita nggak bakal tahu. Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu nggak pernah melihat spion? Padahal spion buat ngamatin dia, spion itu buat tengok ke belakang. Ternyata perempuan itu nggak pernah melihat masalah yang dicari adalah masa depannya Pak. Siapa masa depannya? Kita Pak, imam di dalam rumah tangga. Ini kita, ini imamnya mereka. Ini adalah panutannya mereka. Pantasan kalau Nabi mengatakan jika ada seorang hamba yang boleh sujud kepada hamba yang lain, maka aku wajibkan setiap istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena kita adalah kunci surga setiap istri. Makanya ibu doa juga buat suami. Jangan pernah doanya buat sendiri. Mudah-mudahan maulid kali ini membawa rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan kita ini yang penuh dengan cinta di dalam hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tabarruk bil rasul wa ila hadratir rasul bi sirril Fatihah. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Salawat busrah apa? Apa enggak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busrah salatan tubashiruna fiha wa alana wa jami'a wa mu'allimina wa talabatna min yaumina hadha illa yaumil akhirah. Ini dibaca kapan? Ini dibacanya habis maghrib, dibaca 10 kali, taruh air di depannya. Apa hajat kita, apa yang kita minta, insya Allah itu akan dikabul sama Allah. Insya Allah. Sebagaimana kami dijazakan oleh guru-guru kami, maka salawat busra ini kami jazakan pula kepada antum semua. Ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Saya pengen masih berlama-lama di tempat ini. Kalau bukan karena kewajiban saya untuk melayani tamu, saya pasti akan lama di tempat ini. Di sana guru, di sini pun guru.
Insya Allah keberkahan dari sini kita bisa bawa ke sana dan keberkahan di sana bisa kita bawa ke dalam tempat ini. Amin ya Rabbal. Jangan pada pulang dulu, jangan bubar dulu, tunggu sampai acara ini betul-betul selesai. Insya Allah pulang dari tempat ini semua hajat dikabul sama Allah. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.